Saudaraku, hari ini kita memasuki minggu Advent yang pertama. Advent adalah masa penantian. Kita menanti sambil mengingat karya cinta Tuhan yang hadir ke dalam dunia dan membawa pengharapan bagi kita. Marilah kita menantikannya dengan penuh harap, sambil berdoa dan berjaga agar kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri dalam pertobatan agar layak menyambut Dia. Marilah kita datang memuji serta memuliakan nama Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 76, Kau yang lama dinantikan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita mengawali ibadah Minggu Advent yang pertama ini dengan memuduskannya dengan satu pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudaraku, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Mulai minggu ini kita akan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Sang Raja Damai di dalam kehidupan kita. Melalui masa Advent, kita diajar untuk menyadari bahwa kita adalah pribadi yang berdosa, yang membutuhkan pemulihan. Dan pemulihan secara sempurna ini hanya akan terjadi ketika Allah hadir melalui kelahiran,
Tuhan Yesus. Saudaraku, Advent pertama ini menjadi suatu gerbang masuk bagi kita ke dalam sebuah rangkaian perjalanan yang penuh sukacita, karena kita diajak menuju suatu pemulihan yang utuh. Kita diajak untuk melihat keberadaan diri kita, keberadaan sesama kita, dan keberadaan alam semesta. Oleh karena itu, marilah kita bergembira menanti Sang Pemulih itu datang, seperti yang diungkapkan dalam Mazmur 126 ayat yang keempat. Pulihkan keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Sudahkah kita menantikan kedatangan Tuhan dengan berjaga-jaga dan terus berdoa? Mari kita menyatukan hati kita mengarahkan hati kepada Tuhan, dan kita menaikkan doa pengakuan dosa kita. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami datang karena kami percaya bahwa Tuhan sendirilah yang mengundang kami di sini. Kami datang karena kami juga sungguh rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ketika kami datang Tuhan, kami pun tersadar bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Kami sungguh rapuh, kami mudah hanyut dalam pusaran dunia yang membawa kami jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu ya Bapa, dalam kerapuhan kami serahkan kehidupan kami. Dengan belas kasih-Mu Bapa, kami memohon kiranya Roh Kudus Tuhan mengalir di hati kami, menghapus segala dosa dan salah kami. Terima kasih Bapa di surga atas pengampunan, atas pembebasan, dan atas pemulihan-Mu dalam hidup kami. Tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami kembali meraih kesatuan yang erat bersama Bapa yang penuh cinta. Dengan rahmat dan cinta Sang Allah Trinitas, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh menyadari dosa serta berjanji hidup dalam jalan Tuhan, maka terimalah janji Tuhan dengan penuh rasa syukur yang terdapat di dalam Kolose 1 ayat 21 hingga ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, "Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah Allah memperdamaikan dirinya dengan kita, maka marilah kita hidup dengan saling mengasihi dan berdamai dengan yang lain. Salam damai. Bersama
Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, kita kembali menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Jikalau saat ini Tuhan masih boleh menganugerahkan kami kehidupan dan menjalaninya di dalam masa penantian kami. Biarlah kami boleh terus berjaga-jaga, kami boleh terus hidup dalam kehendak Tuhan, dan biarlah kami senantiasa menantikan Tuhan dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Saat ini Tuhan Yesus, kami bersama hendak mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Tuhan berkati kami, agar firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan iman kami, sambil kami boleh terus bertumbuh di dalam penantian akan Dikau. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan pada saat ini akan kita baca dan renungkan bersama dari Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-13 ayat 24 hingga ayat yang ke-37. Markus 13 ayat 24 hingga ayat yang ke-37. Firman Tuhan berkata, "Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi sudah di ambang pintu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah." Demikianlah Injil
Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Maranatha. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Senang sekali hari ini kita bersama-sama boleh memasuki Minggu Advent yang pertama. Saudaraku, kita diajak untuk mempersiapkan diri di masa penantian ini. Saudara yang terkasih, di dalam Tuhan Yesus ada sebuah kisah ilustrasi. Suatu hari seorang penjaga malam berkata kepada tuannya yang hendak pergi keluar kota. Si penjaga malam ini berkata, "Tuan, sebaiknya Tuan membatalkan perjalanan Tuan hari ini." Lalu si tuan bertanya, "Mengapa saya harus membatalkan perjalanan saya?" Dan si penjaga malam ini menjelaskan bahwa beberapa malam belakangan ia sering bermimpi buruk. Jadi dia tidak ingin sesuatu terjadi pada sang tuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, akhirnya si tuan ini pun membatalkan perjalanannya keluar kota. Tetapi ia membatalkan bukan karena omongan si penjaga malam ini. Dia membatalkan karena ada alasan lain yang membuat dia harus memutuskan untuk tidak pergi keluar kota. Dan setelah ia membatalkan perjalanannya, tidak lama kemudian ada sebuah berita bahwa pesawat yang seharusnya ditumpangi oleh sang tuan ini mengalami kecelakaan. Si penjaga malam lalu dipanggil oleh sang tuan yang telah merasa bahwa karena omongan si penjaga malam itu ia juga diselamatkan meskipun ada alasan lain yang membuat ia batal. Nah, Bapak Ibu bisa dibayangkan kan apa yang akan dikatakan oleh sang tuan kepada si penjaga malam ini? Ya, betul sekali. Pertama-tama sang tuan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada si penjaga malam. Kenapa? Karena mimpinya itu dia akhirnya selamat dari kecelakaan pesawat yang hendak ditumpanginya. Namun selain itu Bapak Ibu, di luar dugaan sang tuan akhirnya memecat si penjaga malam. Mungkin kita berpikir, loh, orang penjaga malamnya baik kok dipecat. Bukankah penjaga malamnya sudah menyelamatkan sang tuan? Kenapa dia harus dipecat? Alasannya sederhana Bapak Ibu. Apa itu? Alasannya karena si penjaga malam ini tidak melakukan tugasnya dengan baik. Tugasnya apa sih? Kalau Bapak Ibu jadi penjaga malam atau punya pekerja sebagai penjaga malam, kira-kira tugasnya apa? Jelas tugasnya. Tugasnya adalah berjaga, bukan tidur. Nah, kalau tadi dia bilang beberapa malam saya bermimpi, itu artinya dia tidur, tidak berjaga-jaga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan kita, Tuhan Yesus juga meminta kita agar kita senantiasa berjaga-jaga menantikan kedatangannya kembali. Bahkan Tuhan menekankan agar kita berhati-hati atau kita tetap waspada karena ia dapat datang kapanpun juga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selama masa pandemi atau mungkin dulu di awal-awal pandemi COVID-19, banyak orang berkata, kiamat sudah dekat. Kenapa orang
Kenapa orang berkata bahwa kiamat ini sudah dekat? Ya, karena sebagian orang berpikir bahwa kiamat itu punya dalam pandangan mereka, dalam gambaran mereka, hari kiamat atau hari Tuhan itu digambarkan sebagai suatu saat yang menakutkan. Terjadi bencana alam di mana-mana, seperti yang kita alami saat ini, COVID-19. Banyak orang berkata ini kiamat kecil. Banyak orang yang tiba-tiba menjadi korban karena COVID-19. Ini kan sebuah bencana yang dihadapi secara global, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh belahan dunia. Belum lagi terjadi kekerasan, terjadi kejahatan, dan lain sebagainya. Saudaraku, gambaran seperti ini sama seperti gambaran hari Tuhan yang dimiliki oleh orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, mereka melihat bahwa gambaran hari Tuhan itu seperti yang saya katakan tadi, muncul peperangan, muncul kekerasan, muncul bencana dan lain sebagainya. Hal ini bisa kita lihat dalam percakapan antara Tuhan Yesus dengan Petrus dan juga Yakobus, Yohanes serta Andreas. Dalam percakapan itu, dalam bacaan kita di Markus 13 ayat 24 hingga ayat yang ke-25 berkata, tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap. Ini kan sebuah gambaran yang menakutkan. Namun hal yang menarik justru ada di ayat 28 hingga ayat yang ke-29. Ketika Tuhan Yesus berkata, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Saudaraku, mengapa Tuhan Yesus justru mengatakan kepada para muridnya untuk belajar dari perumpamaan tentang pohon ara? Saudaraku, mari kita lihat bersama bagaimana kondisi alam, iklim yang ada di Israel. Rupanya Israel itu merupakan negara dengan 4 musim, yaitu yang pertama musim gugur, ini menandai awal tahun. Lalu ada musim dingin, dan musim dingin ini waktunya berlangsung lama. Kemudian ada musim semi. Musim semi ini masa yang hangat dan menyenangkan, tapi siklusnya itu pendek, ya. Dan yang terakhir itu adalah musim panas. Nah, musim panas ini masa panen dan juga masa kering, ya. Panasnya itu kadang-kadang bisa mencapai hingga 40 derajat Celcius. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, karena rupanya tidak seperti pohon lainnya yang bertunas justru di musim semi. Pohon ara justru baru memiliki tunas di awal musim panas. Ketika tunas pohon ara itu mulai muncul, inilah tandanya bahwa musim dingin sudah berlalu dan musim panas sudah tiba. Nah, pada saat yang sama mulai bermunculan tunas pohon ara yang menjanjikan adanya kesejukan
diberikan bagi mereka yang membutuhkan tempat perlindungan selama musim panas. Saudaraku, bukan hanya kesejukan, tetapi hal ini juga menjadi tanda bahwa berkat yang diberikan melalui buah ara itu juga dapat menghasilkan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kesejukan pohon ara menjadi simbol dari situasi damai, dan buah pohon ara yang muncul ini menjadi sebuah simbol kesejahteraan yang hadir ketika datangnya hari Tuhan. Maka melalui perumpamaan ini sebenarnya Tuhan Yesus hendak mengajak para pendengarnya, termasuk kita saat ini, untuk tidak hanya mengarahkan hati kepada kisah kehancuran, melainkan memperhatikan akan datangnya tunas pengharapan, yaitu keselamatan Allah yang hadir dalam situasi damai dan sejahtera. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan dengan situasi damai dan kesejahteraan yang diberikan kepada mereka yang tetap bertahan di tengah segala tekanan dan bujukan dunia ini. Saudaraku yang terkasih, saat ini kita bersama bergumul dengan kondisi pandemi COVID-19 yang semakin meningkat jumlahnya, dan kita tahu semuanya bahwa dalam situasi yang ada, kita kembali dipaksa untuk beribadah dan berkegiatan di rumah saja. Mungkin ada di antara kita yang sudah bosan dengan situasi yang ada saat ini, di mana kita mengalami keterpurukan akibat pandemi yang ada, yang kemudian juga berdampak pada segala aspek kehidupan kita, baik itu aspek ekonomi dan juga bahkan aspek kerohanian kita. Saudaraku, banyak orang tidak tahan menghadapi penderitaan hidup ini. Lalu kemudian orang memilih untuk beralih meninggalkan Allah. Itu sebabnya dalam situasi ini pun kita diminta untuk terus memohon kepada Allah agar kita menjadi sadar akan keberadaan Allah yang Maha Kuasa, yang meneguhkan kita sebagai orang percaya yang tetap bertahan di dalam penderitaan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama, yang juga menjadi tanda dimulainya tahun baru dalam kalender gerejawi. Ada dua dimensi yang hadir dalam Minggu Advent, yaitu yang pertama, kita menghayati makna kehadiran Allah di tengah dunia ini lewat inkarnasi Tuhan melalui peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Dan juga yang kedua, kita dalam masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dalam dunia ini sebagai hakim. Pada Minggu Advent yang pertama ini, kita juga diingatkan untuk menantikan kedatangan Tuhan dengan tetap berdoa dan terus berjaga-jaga untuk tetap teguh dalam iman di tengah segala tekanan, di tengah segala pergumulan, serta di tengah berbagai macam godaan dunia. Kita harus tetap teguh di dalam iman
kita harus tetap kuat di dalam iman dan yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Janganlah kita serong ke sana dan ke sini, tetapi tetap fokus pada kehendak Tuhan, supaya kita tidak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Dengan hati yang terarah pada Kristus, marilah kita menyatakan pengakuan iman dengan bersama-sama menyanyikan nyanyian rohani 77 dalam langgam Kidung Jemaat 363, Ku Percaya Allah Bapa. Percaya Allah Bapa, Maha Kuasa dan benar, Khalid langit, laut dan bumi, segenap dunia besar. Oleh rahmat-Nya kuada, harapanku teguh, karena Bapa menentukan perjalanan hidupku. Ku percaya Yesus Kristus, Dia anak tunggal-Nya, Tuhan dan Kepala kami, Allah dan manusia, yang menderita sengsara, mati dan dikuburkan, bangkit lalu naik ke surga, memerintah selamanya. Ku percaya dan ku mohon Roh Kudus kesungguhan, yang memberi pada gereja hidup dan persatuan. Usir hikmat duniawi, roh pendusta dan benci, beri gereja bersekutu dan percaya diri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita menyatukan hati kita dan kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, ketika kami memasuki minggu Advent yang pertama ini, hati kami bergejolak dan kami pun menyadari bahwa kami menghayati Tuhanlah yang memimpin segenap perjalanan hidup kami. Namun di saat yang bersamaannya Tuhan, hati kami resah dan khawatir, sebab si jahat senantiasa mengintai kami di antara tantangan dan cobaan hidup yang kami hadapi saat ini. Ketika kami menghadapi pandemi yang masih berlangsung, krisis dan berbagai hal, kadang semuanya itu melemahkan iman kami dan membuat kami jatuh pada perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami Bapa,
berikan kami pengharapan di tengah-tengah memudarnya pengharapan kami akibat duka, akibat krisis dan berbagai tantangan kehidupan ini. Kami ingin Tuhan senantiasa Tuhan hadir di dalam kehidupan kami, sebab kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang sesungguhnya membuka tangan dan siap menyambut kami kembali untuk hidup dalam penyertaan Tuhan. Kami menyadari bahwa mungkin kami sudah hidup semakin jauh dari terang cita Tuhan. Namun kami percaya dan meyakini bahwa hanya Engkaulah yang menjadi sumber pengharapan di dalam kehidupan kami dalam memasuki masa-masa penantian ini. Bapa di surga, beri kami pengharapan-Mu agar di dalam kehidupan kami, di dalam setiap pergumulan kami, pengharapan itulah yang akan berbuah kepastian dan keselamatan. Tuhan yang penuh kasih, saat ini kami bersatu hati, kami berdoa bagi pergumulan gereja Tuhan di GKI Banyumas dan di tengah-tengah kondisi pandemi yang ada saat ini. Tuhan, kami juga menyerahkan setiap kami di dalam pergumulan hidup di masa pandemi ini. Biarlah sebagai gereja Engkau mengingatkan kami untuk mengingat kembali panggilan Tuhan, merawat kehidupan umat dan menjaga keselamatan bersama. Mampukan kami untuk melakukan setiap karya kami di tengah-tengah keterbatasan yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga pada saat ini Bapa bergumul dengan saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit dan di dalam proses pemulihan mereka. Kami doakan kesehatan dan pemulihan bagi Bapak Thomas, bagi Bapak Johan Tarigan, bagi Ibu Widya Stuti di dalam kelemahan tubuh mereka. Kiranya Tuhan menolong mereka, kiranya Tuhan menopang kehidupan mereka, agar mereka boleh dipulihkan oleh Tuhan. Juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang lain yang saat ini Tuhan dalam kondisi sakit, namun kami tidak mengetahui keberadaan mereka. Kiranya Tuhan melawat mereka, kiranya Tuhan menopang kehidupan mereka. Dan terlebih bagi saudara-saudara kami yang saat ini berada di ruang-ruang isolasi karena menderita COVID-19, kiranya Tuhan ubahkan ruang-ruang isolasi itu menjadi ruang-ruang pengharapan bagi saudara-saudara kami, agar mereka tetap bersemangat, agar mereka tetap pulih dan sehat dan boleh kembali bersama-sama menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Demikian juga dengan setiap kami ya Bapa. Tuhan berikan kami hati yang sungguh-sungguh menjaga pola hidup bersih dan sehat. Biar kami boleh tetap menjaga diri kami pribadi lepas pribadi dengan baik, agar kami benar-benar memelihara kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ya Bapa, kami hanya bisa berserah kepadamu di tengah-tengah setiap pergumulan yang kami hadapi saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan terus menopang kehidupan kami. Tuhan terus menolong dan memberikan kami anugerah hidup. Kami juga berdoa Tuhan bagi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah bangsa Indonesia dan juga pemerintah daerah Kabupaten Banyumas. Tuhan memberkati setiap para pemimpin kami, agar mereka di dalam terang dan hikmat Tuhan
boleh mengambil kebijakan dan keputusan yang terbaik di tengah-tengah situasi yang ada saat ini. Manakala kami mendengar bahwa penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Banyumas semakin tidak terkendalikan, namun kami percaya bahwa Tuhan, Engkau tidak tinggal diam. Engkau terus berkarya, menolong dan memampukan pemerintahan dan juga setiap kami untuk dapat mengendalikan penularan dan penyebaran virus yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami hanya bisa berserah penuh kepadamu di tengah-tengah setiap pergumulan hidup kami. Tuhan Yesus, ada begitu banyak hal yang kami ingin nyatakan di hadapan Tuhan. Namun kami menyadari Bapa akan keterbatasan diri kami yang tidak dapat menyampaikan setiap pergumulan hidup kami kepadamu. Namun kami percaya Bapa di surga bahwa Engkau yang menjadi sumber pengharapan kami akan terus menolong dan memelihara kehidupan kami, agar kami boleh tetap berjaga dan mengerjakan panggilan kami dengan setia dan tekun, dan kami boleh menantikan dengan penuh sukacita di hari kedatangan Juru Selamat yang membasuh dosa dunia. Inilah seru doa kami kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam segala keadaan, Tuhan menyertai dan mengasihi kita. Saat berada dalam kelemahan, Ia meneguhkan. Dalam kekurangan, Ia mencukupkan. Ketika kita terjatuh, Tuhan merengkuh kita bangkit kembali dan melihat karya kasih-Nya. Sebagai umat yang dikasihinya, pantaslah bila kita mengucap syukur kepadanya. Sebagai dasar persembahan, marilah kita membaca firman-Nya menurut 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 yang berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Saudara-saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke gereja melalui nomor rekening gereja atau dengan menggunakan QRIS. Persembahan juga dapat dikumpulkan di dalam amplop untuk kemudian dibawa ke gereja dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dalam gedung gereja. Selamat memberikan persembahan. Dengan sukacita, marilah kita membawa persembahan syukur yang telah kita kumpulkan ke hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Engkau limpahkan. Saat ini kami datang membawa persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan kami ini ya Bapa. Pimpinlah setiap orang yang mengelola persembahan ini agar dapat berguna bagi pelayanan di tempat ini dan dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Bimbinglah kami dan keluarga kami untuk hidup taat dan setia dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur. Amin.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita menjalani masa penantian ini dengan terus berjaga dan berdoa sambil mempersiapkan hati kita menyambut juru selamat kita. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 60, Hai umat manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Nantikanlah kedatangan Tuhan dengan terus berjaga-jaga dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga yang menggenapinya. Kasih karunia Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Maranatha.
Amin.